Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safis me. Safis here. Ini Aku Afnan. siapa kamu? Aku teman Sofi. Aku siapa? Jadi kita lagi ada di suatu tempat dan tempat ini menyediakan kartu gitu. Kartu tentang kita. Tentang Dan perspektif. ini yang tentang perspektif. Nanti kita bakal ambil satu kartu. Kita akan mengungkapkan pendapat kita. Kok kebalik gitu? Oh iya. Kayak mana loh? Terus kocok dulu ya. ASMR. Oke, aku ambil satu. Oke. Siapa duluan? Aku deh. Apa kondisi dirimu yang membuat kamu tidak ingin keluar rumah? Kondisi lagi emang gak ada yang dilakuin di luar. Terus kondisi aku kalau lagi mens hari pertama tuh rasanya pengen berbahan aja di rumah dan gak mau keluar rumah sama sekali sebenarnya. Itu sih paling utamanya kalau kondisi gak mau keluar rumah. Oke. Kalau yang aku ini dari skala 1 sampai 10. Seberapa kamu mencintai negara Indonesia dan mengapa? Sebenarnya ini salah satu fun fact ya. Jadi sebenarnya dulu sekitar pas SMA ya. Pas SMA itu tuh aku salah satu orang yang cinta Indonesia banget gitu. Kayak Anak IPS banget. Dan mungkin teman-teman SMA aku tuh juga tahu gitu. Bahkan di samping kasur aku itu ada peta Indonesia kalau nggak salah, atau bendera Indonesia ya. Coba bayangin aku tidur di samping bendera Indonesia. Saking bangganya sama Indonesia. Kalau nggak salah bendera Indonesia ya, bukan peta Indonesia. Serius. Ya, terus aku punya kayak topi-topi daerah gitu, topi yang ada bulu-bulunya gitu. Dan bahkan aku sebenarnya nggak pernah foto sama topi itu, tapi kayak ngerasa bangga aja punya topi kayak gitu dan suka banget dengan topi-topi daerah kayak gitu. Dan dulu tuh aku punya banyak mimpi banget, kayak pengen ngenalin lebih banyak, pengen menelusuri lebih banyak tentang kayak adat-adat Indonesia gitu, adat-adat daerah Indonesia gitu. Tapi setelah COVID kayaknya ya, aku kayak lebih ngelihat dunia luar lebih banyak gitu. Dan karena melihat negara-negara lain gitu ya, aku jadi bisa melihat kekurangan Indonesia gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak melihat Amerika gitu misalkan, atau negara-negara di Eropa yang bagus-bagus, dan mereka padahal sebenarnya setiap negara punya positif dan negatifnya masing-masing, keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Tapi dari situ aku jadi bisa melihat sebenarnya Indonesia itu ada kurangnya juga gitu. Jadinya aku lebih netral sekarang gitu, nggak terlalu obses dengan Indonesia gitu. Kayak gitu. Jadi skalanya berapa, Kak? Skala 6 kali ya. 6, oke, bagus. Karena aku mikirnya gini, kalau jawab skala ini tuh aku mikirnya kalau misalkan aku ditawarin gitu, ada kesempatan untuk ganti keluarga negaraan dan tinggal di negara lain, tinggal ya. Jadi benar-benar misalkan ke Indonesia kalau cuma main doang gitu, jadi benar-benar tinggal di negara lain, mungkin aku nggak akan betah gitu. Karena bagaimanapun aku lahir di Indonesia, makanan lidahku lidah Indonesia, terus bahasaku juga bahasa Indonesia gitu. Itu seperti itu. Oke.
Next, ambil lagi yang lain. Oke, aku ya. Ya. Pilih satu. Hidup yang mengalir atau direncanakan. Mengapa? Pastinya tuh direncanakan ya. Mungkin mengalir tapi terencana. Gimana tuh? Gimana? Kayak ya let it flow aja, apa yang udah direncanain kan pasti Allah udah ngatur sedemikian rupa lah takdir kita tuh gimana. Ya, tapi kan pasti kalau di sungai kan pasti bercabang-cabang ya. Nah, pas bikin cabang itu tuh kita harus punya pilihan atas kehidupan kita. Terus kita harus punya rencana juga ke depannya gimana atas pilihan itu gitu lah. Itu tuh ya gimana maksudnya? Akan ada kesempatan kita itu dihadapkan dengan memilih. Iya betul. Walaupun ya let it flow-nya tuh saat kita udah milih terus udah kita ikutin aja apa yang udah kita pilih gitu. Itunya mengalirnya kayak gitu maksudnya. Ya aku maksud. Siapa sosok yang menjadi panutanmu? Mengapa? Yang pastinya sebagai Muslim kita pastinya panutannya Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lebih baik dari beliau gitu ya. Tapi kalau misalnya bicara soal di sekitar kita gitu ya, yang benar-benar ada di hadapan kita gitu orang-orangnya, nggak ada. Kalau idola gimana idola? Panutan idola? Panutannya gimana sih maksudnya? Kayak misalkan kamu punya idola yang dia tuh kepribadiannya kayak aku suka banget pribadian dia nih atau enggak panutan dalam usaha atau enggak panutan dalam cerita kamu kayak gitu lah. Role model ya betul. Ya, role model aku sebenarnya sebagai perempuan kali ya. Sebagai perempuan Kak Zafira kali ya. Aku Zafira. Banyak banget ngikutin kayak habit yang positif dari Kak Zafira, kayak planner. Aku mulai jadi rajin nge-planning hidup aku tuh setelah kenal Kak Zafira. Tapi sebenarnya kalau planning dari dulu tuh aku suka journaling sebenarnya. Cuman kayak semakin kesini kan kegiatan kita semakin banyak ya, dan nggak bisa kalau journaling aja gitu, nggak bisa kayak cuman daily basis aja gitu. Tapi ini kayak lebih dalam setahun, dalam sebulan, terus dalam seminggu, dalam dailynya juga gitu. Itu Kak Zafira. Terus juga semangat Kak Zafira untuk mengedukasi, itu juga aku terinspirasi banget dari Kak Zafira. Tapi aku tuh sebenarnya lebih sering menemukan kayak nggak dalam satu orang ini tuh nggak semuanya aku ikutin, tapi aku sering banget menemukan hal-hal positif yang bisa aku ambil dari karakter-karakter yang ada di drakor. Oke. Ya kan? Kayak setiap nonton drakor itu tuh aku kayak ini relate banget, dan padahal drakor itu mungkin orang-orang Korea nggak terlalu paham dengan Islam gitu ya, tapi kadang ada karakter-karakter yang baik gitu ya, protagonisnya yang kayaknya sebenarnya dalam Islam ini disuruh ya, ada gitu di dalam Islam, tapi jadinya akhirnya tergambarkan lebih jelas gitu bagaimana kondisi sebenarnya untuk berbuat baik gitu. Misalkan terutama yang akhir-akhir ini itu when life give you 10 grace, itu benar-benar terinspirasi dari itu. Oke. Bagus. Kita ambil lagi. Oke. Menurutmu apakah usiamu sekarang sesuai dengan usia jiwamu? Apakah usiamu sesuai dengan jiwamu? Kalau aku sekarang sih aku merasa belum ya.
aku masih belum siap jadi orang dewasa, apalagi umur 20 tahun ke atas, kayak aku masih merasa 15 tahun. 15 tahun. Kenapa harus 15 tahun? Enggak, maksudnya kayak masih merasa umur di bawah 20 tahun intinya gitu. Kayak masih belum siap untuk menanggung beban-beban berat, belum siap untuk terjun ke dunia kerja ya. Mungkin karena emang baru lulus juga, aku belum pernah ada pengalaman kerja juga, jadi masih belum siap aja. Tapi pengen nyoba, tapi belum siap. Tapi pengen. Gimana? Kayak gitu deh pokoknya. Tapi mau siap nggak siap sih harus siap ya. Cuman aku ngerasa emang jiwa aku nih masih pengen nyantai, pengennya dibiayain aja. Bukan berarti pengen nikah. Dibiayainnya sama orang tua. Gimana tuh ya? Dibiayainnya sama orang tua, bukan sama istri. Bukan sama suami. Ya, seru banget. Aku lurus ya guys. Tapi aku relate banget sih, maksudnya Normal. apa namanya, aku tuh juga merasa kayak gitu, tapi aku punya spesifik usia dimana aku tuh merasa kayaknya aku stuck di usia itu gitu. Itu di usia 19 tahun, yang mana sebenarnya usia 19 tahun itu kayaknya pas COVID deh. Entah, sebelum masuk kuliah ya? Ya, entah kenapa aku masih merasa usia 19 tahun. Padahal aslinya kita berapa tahun? Aku mah 20 tahun. Kamu 25 ya? Enak aja. Kamu 2002 kan? 2024 23 dong. Iya, 24 tahun ini. Kan masih jauh. Baru awal bulan. Baru awal bulan. Ya awal tahun, baru bulan awal, baru bulan 1. Kan muka aku masih gak cocok buat 24 tahun. Apa standar yang kamu terapkan untuk menilai suatu hal sebagai benar atau salah? Kalau benar atau salah pastinya agama sih. Dalam agama, kalau misalkan baik atau buruk itu baru beda lagi kan. Tapi kalau benar dan salah udah pasti secara agama itu benar atau salah. Pasti. Kalau aku, apakah pendidikan menentukan kesuksesan dalam hidup? Mengapa? Tergantung sih sebenarnya. Tapi salah satu step buat sukses tuh bisa lewat pendidikan juga gitu. Karena lihat dari zaman sekarang juga sih, kayak semua orang tuh memandang gelar. Semakin panjang gelar semakin wah gitu loh. Tapi bukan berarti kalau gelarnya banyak tapi dia nggak usaha tuh ya sama aja gitu loh. Kan dia nggak usaha cari kerja atau usaha apalah segala macem tuh, dia cuma ya gitu aja, yang sama aja gitu loh. Kalau semakin Nggak tinggi sukses juga. Semakin tinggi pendidikannya, semakin banyak kesempatannya maksudnya. Iya bisa jadi, bisa. Tapi kenyataannya sebenarnya tuh lebih apa ya, pengalaman kerja tuh lebih berarti tuh Dibandingkan gelar. dibandingkan ilmunya aja. Jadi emang harus stabil. Ya nggak sih? Kalau dari apa yang aku lihat sekarang ya, kalau farmasi kan, aku farmasi. Aku ya satu, tapi aku kayak kosong banget kayak tentang perobatan dibandingkan sama mbak-mbak yang lulusan SMK yang lulus langsung kerja gitu loh. Kayak gitu. Jadi kebanyakan teori gitu maksudnya. Iya, dan teorinya tuh kebanyakan yang memang tidak semua pakai di ruang kerja gitu lah. Gitu. Berarti Tapi pasti kepake. Cuman ya tergantung sih kerjanya apa dulu. Sistem yang ada di farmasi S1 itu kurang bisa Betul. Sejalan dengan prospek kerjanya. Iya. Dan sebenarnya tuh lebih mending ngambil D3 farmasi yang dia tuh imbang antara teori sama prakteknya. Kan kalau D3 tuh lebih banyak praktek kan. Nah, sedangkan farmasi tuh butuh banget praktek langsung, terjun langsung ke tempat gitu. Nah, makanya D3 tuh lebih worth it daripada 1.
Mana zaman sekarang tuh yang dapat STR dia 3. Karena emang dia lebih banyak prakteknya jadi dapat STR. Sedangkan S1 nggak dapat. Karena cuma dicobokin teori doang. Nah itu tuh emang kelemahan. Tapi kamu banyak prakteknya. Prakteknya tuh bukan praktek yang apa ya? Itu loh. Prakteknya ya praktek, tapi prakteknya tuh sesuai matkulnya. Nggak yang misalkan praktek ke hewan gitu kan. Nah kan kalau di apotek kan nggak mungkin nyuntik ke hewan kayak gitu loh. Jadi kayak bukan langsung terjun ke dunia farmasinya gitu loh. D3 tuh pasti lebih banyak. Gak sejalan dengan apa yang biasanya dilakukan kalau di kerjaan gitu. Iya, tapi Prakteknya. mungkin bisa pekerjaan itu, cuman ya gitu deh pokoknya. Kayak semua tuh di S1 tuh semua dipelajarin gitu. Jadi terlalu general gitu. Iya, terlalu general. Terlalu banyak ilmu yang cukup tapi enggak keluarnya tuh enggak sesuai gitu. Gitu sih menurut aku ya, menurut pengalaman. Atau mungkin cuma aku doang ya? Gak tahu. Ya bisa jadi ya, mungkin yang sama-sama farmasi boleh share juga supaya kita tahu apakah ini hanya Afnan doang. Gitu. Udah sampai sini aja. Bye.